Oke, sudah Sudah mulai, Pak. ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Iman. Kepada Pak Agus, saya persilakan untuk memberikan kuliahnya. Ya, mohon yang lain untuk mute ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat barokah hidayahnya sehingga kita sore ini bisa dipertemukan dalam sharing untuk mata kuliah teknologi hasil ternak. Salawat salam tidak lupa kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang saya hormati Bapak Muhammad Cahyadi, kemudian Ibu Winnie, Bapak Bayu, dan semua hadirin yang hadir dalam perkuliahan sore kali ini. Saya dari Fakultas Peternakan Brawijaya mengucapkan banyak terima kasih, ya terima kasih telah diajak bekerja sama untuk berbagi atau berdiskusi tentang mata kuliah teknologi hasil ternak kali ini. Nama saya Agus Susilo dulu Agus Susilo, biasanya orang nyebutnya anak gajah umur setahun gitu ya, apa ini anak gajah umur setahun. Nah, jadi memang karena bobot saya agak sedikit lebih. Ya. Kemudian saya lebih banyak di lab ilmu dan teknologi pengolahan daging. Mungkin tapi saya dulu kalau saya dulu S1-nya di Brawijaya, S2 S3-nya saya di Jogja saja yang dekat gitu, tidak seperti Pak Cahyadi atau yang lainnya. Jadi terima kasih. Kali ini sore ini saya akan berusaha sedikit menyampaikan tentang topik susu, pengolahan susu, khususnya fermentasi susu. Ya. Saya mohon izin bisa share materi ya. Sebetulnya saya kemarin mau merekam dahulu, tapi kemarin karena banyak rapat sehingga kami belum bisa. Ya, kalau dilihat di sini kita dari produk fermented milk menjadi salah satu pokok bahasan. Kalau di jurusan THT saya sampaikan Pak, pada jurusan THT itu ada 3 mata kuliah yang mendampinginya. Yang pertama adalah dasar teknologi hasil ternak, itu yang berisi tentang teknologi processingnya dan kimia pangannya. Kemudian yang selanjutnya adalah penanganan hasil ternak, itu berupa penanganan mulai dari panen sampai handling sampai proses tanpa ada processingnya. Ya. Kemudian tahapan yang ketiga kemudian adalah teknologi hasil ternak, ini berisi tentang teknologi pengolahannya, lebih banyak ke arah processingnya, karena di ilmu dasarnya sudah disampaikan di penanganan hasil ternak. Sedangkan kemudian untuk lanjutannya kita ada mata kuliah namanya industri pengolahan susu, kalau itu ke arah food development scale up untuk pengembangan produk, sehingga mahasiswa itu nanti harapannya bisa lebih kalau mau berwirausaha dia sudah tahu peralatan-peralatannya, kalau mau ke industri dia sudah mengenal jenis-jenis alat-alat dan prosesnya. Itu kalau di peternakan Brawijaya ada empat khusus materi yang wajib untuk di bidang minat teknologi hasil ternak. Mungkin ini agak sedikit berbeda dengan di mata kuliah. Kalau saya melihat di UGM hanya ada 2, kemudian jadi sadis berbeda. Karena di kami kalau untuk yang dasar kualitas susu dan sebagainya itu bukan di dasar THT Pak, tapi di penanganan hasil ternak. Jadi kami ada kalau di dasar THT, kalau berbedanya dasar THT UGM sama UB itu karena kita lebih banyak ke kimia pangan dengan teknologi processing, ya baik itu pemanasan, pendinginan, kemudian proses pengemasan, pengalengan, itu semua ada di dasar semua. Kemudian di mata kuliah penanganan hasil ternak itu berisi panen handling, panen misalnya susu setelah diperah, itu bagaimana metabolisme, bagaimana kualitas susu segarnya sampai proses pendinginan dan pembekuan. Demikian juga daging dipotong, konversi otot dari daging sampai proses pendinginan dan juga pembekuan. Penanganan daging segar saja, belum ada pengolahan apapun. Sedangkan di teknologi hasil ternak di tempat kami ini lebih ke arah diajarkan tentang processingnya, lebih ke arah prosesnya, karena dasar-dasarnya sudah diajarkan sebelumnya di mata kuliah sebelumnya. Sedangkan nanti kelanjutan
sekilas tentang secara umum teknologi, kemudian untuk lebih memperdalamnya lagi, baru nanti ada mata kuliah pilihan, yaitu industri pengolahan susu, kalau untuk yang memilih susu, ada industri pengolahan daging untuk yang memilih daging, kemudian ada industri pengolahan telur, industri pengolahan kulit, nah itu arahnya ke sana untuk mata kuliah pilihannya. Jadi ada yang 4 itu wajib, sedangkan yang lainnya adalah mata kuliah pilihan. Selain mikro, ya, selain mikrobiologi, walaupun secara mikrobiologi juga diajar oleh beberapa macam dosen. Sehingga kalau saya mengajarkan tentang pengolahan susu fermentasi pada kali ini, itu secara ya sebagai dasar kalau kita fermentasi susu, kita sebagai yang umumnya sudah kenal betul kata fermentasi berasal dari bahasa Latin, fervere yang berarti merebus. Ya, fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Ya. Proses fermentasi di bidang pelajaran fermentasi kita kenal pada Lowes Pasteur itu dengan zimologinya yang mempelajari proses tentang fermentasi ini. Fermentasi adalah proses yang memanfaatkan kemampuan mikroba untuk menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder dalam suatu lingkungan yang dikendalikan. Jadi harapannya memang ada fermentasi yang tidak terkendali dan juga dikendalikan. Pada mulanya istilah fermentasi digunakan untuk menunjukkan proses pengubahan glukosa menjadi alkohol yang berlangsung secara anaerob. Waktu itu kita kenal dari proses pembuatan alkohol. Dalam bidang ini, maka kita akan melihat bahwa mikroorganisme yang dikendaki dalam fermentasi kali ini dalam proses pengolahan susu adalah mikroorganisme yang juga ditentukan juga jenisnya, kemudian terkontrol baik jenis dan jumlahnya. Kemudian harapannya apa dari proses fermentasi tersebut? Maka kita akan membuat diversifikasi produk, kemudian fungsi yang lain juga untuk pengawetan produk tersebut, kemudian memperpanjang masa simpan, kemudian menghasilkan flavor dan aroma yang khas, dan yang kelima adalah untuk juga meningkatkan kualitas pangan. Di situ kalau kita lihat di pojok kiri kita adalah hubungan antara waktu dan juga pertumbuhan mikroorganisme dan juga pertumbuhan dari perubahan dari bahan yang ada selama proses fermentasi. Keuntungan sedang ada proses fermentasi pangan ada berkaitan dengan nutrisi, ya, nutrisinya akan semakin meningkat. Ya. Kemudian sifat fungsional dari nilai nutrisi tersebut, kemudian juga akan memberikan nilai organoleptiknya. Hasil fermentasi memberikan rasa dan aroma yang khas. Kemudian fermentasi juga memiliki keuntungan karena memerlukan energi yang relatif rendah, karena banyak menggunakan hanya tidak memerlukan bahan bakar, gas ataupun listrik atau sebagainya, ya lebih walaupun juga menggunakan inkubator juga, tetapi dalam hal ini energi yang digunakan relatif sedikit, sehingga modal dan biaya operasional yang digunakan dalam proses fermentasi itu relatif lebih rendah. Dalam istilah nanti fermentasi, sebelum kita masuk ke produk pengolahannya, kita nanti juga akan mengenal juga namanya probiotik, kemudian juga prebiotik, dan kemudian selanjutnya adalah simbiotik. Ketiga istilah ini yang akan kita banyak belajar nanti dalam pengembangan produknya ketiga arah tersebut. Kalau definisi probiotik adalah probiotik merupakan mikroorganisme yang hidup yang jika dikonsumsi dalam jumlah cukup dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Sedangkan mikroorganisme yang dimaksud penghasil asam laktat, ya biasanya dari lactobacillus dan juga atau bifidobacteria sebagian besar. Kemudian setelah probiotik, maka kita akan kenal lagi istilah prebiotik. Prebiotik adalah zat yang terkandung dalam makanan dan tidak dapat dicerna atau non-digestible yang bermanfaat bagi kesehatan dengan cara memodifikasi pertumbuhan dan aktivitas beberapa jenis bakteri di usus besar. Ya, nanti dari sini nanti kita akan kenal yang namanya short chain fatty acid, ya, dari digestible serat yang tidak bisa dicerna, ya, nanti akan dimanfaatkan sehingga nanti mempengaruhi mikroflora dan kemudian nanti juga akan terbentuknya short chain fatty acid atau asam-asam lemak rantai pendek.
Kemudian yang tidak semua memang zat-zat ya modifikasi dari makanya dapat dicerna tadi dan dapat sebagai prebiotik, khususnya tidak pada umumnya adalah jenis-jenis olisakarida, walaupun tidak semuanya, tetapi yang kita kenal adalah inulin, kemudian oligofruktosa, dan juga galaktosakarida. Kita kenal biasanya untuk pada penambahan susu bayi. Kalau kita melihat di susu bubuk, kita akan kenal di beberapa merek tertentu ditambah prebiotik, jenisnya biasanya FOS, fructose oligosakarida, atau FOS and GOS, galakto-oligosakarida. Jadi biasanya ada perbandingan, biasanya yang sudah dipatenkan itu salah satu milik perusahaan susu bubuk yang sudah kita kenal, biasanya ada perbandingannya 1 banding 7, ada banding sekian, ada yang sudah dipatenkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian kita juga kenal yang namanya simbiotik. Simbiotik digunakan untuk mendefinisikan kombinasi probiotik dengan prebiotik yang keduanya itu saling bersinergi. Konsumsi susu formula atau produk lain yang mengandung simbiotik dapat meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan daya tahan bayi, dan menurunkan kejadian angka infeksi, khususnya infeksi yang ada pada saluran pencernaan. Kalau kita melihat yogurt, secara umum yogurt minuman kesehatan memang pada asal usulnya yogurt ini kan berasal kalau dari bahasa Turki katanya artinya lebih nyaman, lebih kental dan juga agak lebih padat. Ya memang bahasa umumnya seperti kayak gitu, berasal dari bahasa Turki. Ya memang sudah minuman kesehatan sejak zaman puluhan abad yang lalu. Karena memang seperti juga sejarahnya, yaitu karena pada umumnya para pengelana itu menggunakan kuda ataupun unta, mereka menggunakan tempat air minum itu di tempat yang berasal dari kulit sehingga mereka memasukkan susu, kemudian di sana kalau timbulnya terjadi fermentasi sehingga sejak itu dikenal istilah susu yang terfermentasi tersebut pada umumnya. Banyak dikonsumsi oleh penduduk negara maju, di Indonesia lebih dahulu karena di situ daerah Bandung dulu juga salah satu khususnya untuk susu kambing, yaitu untuk orang yang sakit paru-paru. Sedangkan di susu fermentasi asli Indonesia atau disebut dadih, ya berkembang dengan baik di Sumatera Barat atau Padang, yang dimasukkan ke dalam susu dimasukkan ke dalam bambu. Dalam potongan bambu, kemudian ditutup. Jadi nanti beberapa jenis bambu, beberapa hasil penelitian juga menunjukkan hal yang berbeda. Bahkan sekarang ini dadih pun juga banyak diiklankan di TV, sama produk fermentasi. Kita juga sering mengenal produk-produk fermentasi yogurt ini banyak kita lihat diiklankan di televisi. Sedangkan kalau kita melihat dari yogurt itu dari definisi SNI, yogurt merupakan minuman susu fermentasi yang menggunakan mikroorganisme dengan jenis Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus atau sejenisnya yang dapat ditambahkan bahan tambahan pangan lain. Nah, ini yang kata-kata kuncinya di situ, dapat ditambahkan bahan tambahan pangan lain dan juga bahan tambahan pangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kuncinya, makanya kita kenal nanti kalau juga merupakan bisa jadi suatu ide penelitian juga, bahwa kalau kita membuat yogurt itu bisa ditambahkan selama itu bisa dapat diterima, maka kita bisa menambahkan berbagai macam bahan tambahan pangan yang bisa dicampurkan dengan yogurt. Sehingga kita lihat di sana banyak menambahkan yogurt ditambahkan dengan prebiotik dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat Programa pun UGM pun juga sudah menyajikan yogurt yang rendah kolesterol. Kalau khasiat yogurt pada umumnya sebetulnya banyak ya, anti tumor, anti kanker, anti hipertensi, anti mikroorganisme patogen, meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan kadar kolesterol, mengurangi risiko osteoporosis, memperbaiki sistem pencernaan, dan membantu mengatasi laktos intoleran. Ya memang ini laktos intoleran ini banyak di Indonesia sering terjadi, ya, sehingga untuk pemecahan karena ketidakmampuan saluran pencernaan dalam mencerna laktosa, memecah laktosa, sehingga ada beberapa usaha, salah satunya adalah dengan melakukan fermentasi agar menjadi laktosanya bisa lebih
pendek-pendek lagi. Ya di sini bisa menguatkan tulang dan mencegah osteoporosis di sini karena juga high kalsium di dalamnya, dalam susu juga banyak kalsiumnya. Sehingga dengan adanya minuman ini kan kalsium tidak mungkin dipecah di dalam susu, tapi lebih mudah diserap. Sehingga dengan adanya mudah diserap tadi, maka kemungkinan kalsium itu dapat membantu dalam proses pembentukan jaringan tulang. Kemudian waktu proses pencernaan dan membantu penyembuhan diare, karena pada umumnya jumlahnya yang bermanfaat di dalam saluran pencernaan tadi yang jumlahnya lebih banyak, maka dia dapat membantu proses defekasi atau proses defekasi, membantu sistem pencernaan pada manusia, yaitu membantu proses pembuangan sisa-sisa bahan makanan yang tidak bisa tercerna. Nah, ini kuning-kuningnya di sana. Kemudian juga meningkatkan imunitas karena dengan adanya efisiensi makanan mudah dicerna oleh tubuh, mudah diserap oleh tubuh, maka harapannya ini imunitas akan semakin meningkat. Selain nilai nutrisi yang ada di dalam kandungan susu tadi juga membantu untuk dengan mudahnya penyerapan nilai gizi yang ada di dalam susu tadi, maka harapannya kekebalan dengan semakin banyak nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, sehingga kekebalan tubuh akan semakin meningkat. Kemudian mencegah pertumbuhan bakteri jahat, yaitu kalau kita melihat bakteri-bakteri yang baik itu seperti Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus casei, Lactobacillus thermophilus, kemudian bifidum, kemudian bakteri-bakteri unfriendly, yaitu patogenik bakteria dan fungi, seperti Candida, ini yang tidak kita kendaki. Minum dulu Pak Agus. Ya. Mohon maaf. Ya, kita lanjutkan. Kalau kita bicara tentang yogurt atau yogurt hasil fermentasi laktosa menjadi asam laktat yang menyebabkan tekstur yogurt menjadi lebih kental. Pada umumnya keasaman pH-nya sekitar 4 sampai 5. Menggunakan 2 kultur starter atau 3 spesies, ya, bakteri ada kalanya lebih dari 3 spesies. Kultur bakteri yang sering digunakan adalah Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, kemudian Streptococcus thermophilus. Nah, sedangkan tadi standar mutu yogurt kita melihat di sini, ya, yogurt yang di situ ada beberapa standar, ya, yogurt dengan perlakuan panas setelah fermentasi, atau susunya difermentasi dahulu, atau yogurt yang sudah jadi kemudian baru dipanaskan. Itu ada yogurt rendah lemak dan juga tanpa lemak. Di situ ada yogurt rendah lemak dan juga yogurt tanpa lemak. Tetapi kuncinya di sini adalah seperti tadi, kalau kita melihat dari definisi yogurt sesuai SNI adalah susu yang difermentasi dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, ya, atau sejenisnya, dan juga dapat ditambah bahan tambahan pangan yang lain. Ini adalah salah satu kunci bagaimana kita mengembangkan yogurt. Pada yogurt kalau kita melihat bahwa susu yang dimaksud tidak harus susu segar, tetapi juga bisa berdasarkan dari susu rekonstitusi atau susu dari, misalnya kalau kita impor dari dalam bentuk bubuk kemudian ditambah air, nah itu namanya susu rekonstitusi. Nah, jadi itu yang sehingga di definisi ada susu segar tapi bisa menggunakan susu rekonstitusi. Kemudian kalau kita melihat macam-macam yogurt, ya, berdasarkan flavor yang ditambahkan, itu ada natural plain atau plain yogurt, jadi yang tidak ditambahkan apa-apa. Kemudian ada fruit yogurt, itu biasanya ditambahkan jenis buah-buahan. Kemudian ada yang namanya flavored yogurt atau yang diberi tambahan aroma.
Ini juga sesuai dengan standar SNI. SNI tadi dapat ditambahkan, kalau kita melihat berdasarkan bahan pangan yang ditambahkan, berarti ini kalau natural tidak ditambahkan, sedangkan fruit yogurt berarti ditambahkan buah-buahan, sedangkan flavored yogurt ditambahkan bahan tambahan pangan yang lain. Jadi kalau melihat definisi ini, berdasarkan SNI juga berdasarkan definisi-definisi ini. Kemudian macam-macam yogurt itu tergantung pada metode pembuatannya. Yogurt dapat dikategorikan, pertama strain yogurt, yaitu dibuat dengan cara menggunakan dari air dadih dari susu, strain yogurt, stirred yogurt, teksturnya lebih lembut dan dimasukkan dalam box karton. Kemudian stirred yogurt yang diaduk dan ditambahkan jus atau potongan buah-buahan. Di sini kita melihat jenis-jenis yogurt. Berdasarkan viskositasnya atau kekentalannya, kita bisa melihat set yogurt tadi, ya. Kemudian stirred yogurt, kemudian drink yogurt yang biasa kita kenal, kita biasa minum, atau kita biasa kalau mengiklankannya saya sudah minum 2, nah itu biasanya, atau strain yogurt atau Greek yogurt, itu berdasarkan umumnya kita mengenal dengan cara tradisional, atau istilahnya kalau di jurnal-jurnal mengatakannya bahwa ini lebih ke arah pembuatan secara tradisional yang dimana disebut tiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda. Ya. Set yogurt bentuknya paling kental, mirip puding tahu atau custard. Proses fermentasi berlangsung dalam kemasannya. Setelah terbentuk yogurt tidak ditambahkan apapun dan tidak diaduk-aduk. Umumnya adalah yogurt tawar. Dalam kemasannya, jadi langsung dimasukkan dalam kemasan, set yogurt. Stirred yogurt bentuknya agak encer karena setelah terbentuk yogurt ditambahkan bahan lain, misalnya pemanis, perasa, atau buah-buahan, kemudian diaduk dan disimpan dalam kemasan sehingga teksturnya ini lebih cair. Sedangkan drink yogurt bentuknya itu paling encer, setelah terbentuk yogurt kemudian dicairkan sehingga yogurt jenis ini bisa langsung diminum yang kita umum kenal dengan produk-produk sudah menjadi pabrikan. Jenis yogurt yang lain, ya seperti saya katakan tadi, bisa disebut ini strained yogurt atau dadiah atau dadi adalah yogurt tradisional dari Sumatera Barat yang dibuat dari susu kerbau, dadiah difermentasi. Yogurt dahi dari subkontinen India, dikenal dengan rasa yang unik. Istilah Inggris untuk yogurt spesifik, istilah ini untuk spesifik di Bangladesh dan India dan Pakistan, yaitu adalah curd. Ya, sebenarnya hampir sama dari proses penggumpalan. Yogurt labneh dari Lebanon adalah yogurt yang telah dipadatkan dan digunakan untuk sandwich, ya. Minyak olive, potongan mentimun, olive, dan berbagai macam herbal hijau itu kadang-kadang ditambahkan di dalamnya. Sekali lagi ini merupakan cara metodenya tadi. Sebenarnya kalau kita berdasarkan kandungan lemaknya, tadi juga sama di SNI juga ada. Ya. Ada yang penuh lemak, 6-10% lemaknya, lemak sedang 3-5% lemak, rendah lemak 1-3% lemak, skim 0% lemak. Ya. 0% sebenarnya nggak ada ya, di bawah 1 harusnya. Di bawah 1. Kalau 0 biasanya tidak mungkin, walaupun juga mungkin sih ada, tapi biasanya di bawah 1. Nah, sehingga kalau kita melihat di sini kan nanti tergantung dari bahan baku yogurt tersebut. Kalau kita melihat di sini adalah salah satu produk informasi gizi, ya di sana ada lemak total 7, protein 6 dan sebagainya. Ini salah satu produk yogurt yang bisa kita lihat di pasaran. Kalau proses fermentasi, kalau kita melihat umumnya secara umum itu laktosa, kemudian dipecah menjadi glukosa, kemudian sebagai asam pirufat, ya dirubah menjadi asam laktat dalam proses glikolisis. Dan laktosa salah satu gulanya satunya adalah galaktosa. Ya. Akan digunakan jika glukosa laktosa tidak tersedia, kemudian terdapat residu galaktosa dan laktosa, seiring menurunnya pH akan terbentuk asam laktat sehingga mencapai titik isoelektrik pada pH sekitar 4,6. Ya, ini yang merupakan dari fermentasi utama. Kemudian varian yogurt kalau kita melihat di pasaran itu banyak sekali. Ya, ini kita melihat di sini. Mungkin Cimory juga ada, atau di sini kalau peternakan juga peternakan Brawijaya kebetulan juga memproduksi yogurt ini. Kalau kita melihat tahapannya, ya, nah, di sini akan melihat tahapan
yogurt, ya. Persiapan alat, ya, alat-alat yang digunakan untuk proses penyiapannya, ya, bisa itu terserah nanti bagaimana proses untuk khususnya untuk proses pasteurisasi susunya, ya, bisa pasteurisasi susunya, kemudian ada penurunan suhu, ya, pada saat penurunan suhu biasanya sampai 40 derajat Celcius, kemudian baru diinokulasi bakteri atau starter. Biasanya inokulasi dilakukan untuk mencari suhu optimum dari starter yang akan digunakan. Tapi biasanya kalau kita tidak menggunakan ini, biasanya kita kemudian difermentasi. Fermentasi bisa menggunakan inkubator ataupun pada suhu kamar. Nanti pemanenan, jumlah lama pemanenan itu tergantung dari suhu pada saat proses fermentasi yang digunakan. Sedangkan dimaksud dengan formulasi ini, setelah panen, formulasi itu mau dijadikan apa ya? Jadikan apapun nanti setelah pada proses, sehingga proses formulasi ini biasanya banyak umumnya baru dilakukan setelah proses pemanenan. Ya. Kalau kita melihat alat umumnya pasteurizer, ya, panci, ya, biasanya ada panci dinding ganda atau double jacket, kemudian sumber panas, ya, sumber panas, kemudian ada juga termometer, kemudian fermentor, ya, fermentor tempat untuk alat untuk proses fermentasinya, bisa menggunakan toples ataupun tupperware yang kita kenal. Kemudian plastik untuk cup, sendok, dan mangkok, ini merupakan peralatan untuk persiapan. Sedangkan bahan, ya, itu susu, bakteri starter, sirup, gula, flavoring agent, nah, setelah itu untuk aneka rasa. Ya. Susu tadi bisa dari susu segar ataupun dari susu tadi rekonstruksi tadi. Nah, juga yang paling penting di dalam proses pengolahan yang bahan produk yang menggunakan mikroorganisme adalah tindakan aseptisnya. Tindakan aseptis ini sangat penting sekali, khususnya karena kita bermain-main dengan mikro, sesuatu yang tidak kita kelihatan, ya, tidak kelihatan, sehingga kadang orang menyepelekan dari tindakan aseptis ini. Ya. Sehingga kalau kita mau penelitian ataupun penelitian yogurt banyak yang tidak jadi, biasanya seringkali kesalahan yaitu satu, jas labnya tidak pernah dicuci, ya, jas labnya tidak pernah dicuci. Kemudian nggak mandi orangnya. Nah, ini karena juga mempengaruhi hal-hal yang kecil seperti kayak ini seringkali mempengaruhi kualitas dari yogurt yang dihasilkan. Ya, makanya kalau kita tidak bisa harus membuatnya sembarangan. Nah, itu yang seringkali. Sehingga tindakan aseptis ini dan jangan lupa berdoa. Lah ini yang karena seringkali banyak kegagalan juga. Karena lupa berdoa. Ternyata mikroba kalau pengalaman saya itu harus berdoa dahulu supaya tumbuhnya nanti bisa optimum. Ya, khususnya personal hygiene itu sekali lagi, ya, personal hygiene kalau sakit ya jangan membuat bahan-bahan yang bermacam produk, ya. Kalau lagi sakit jangan membuat yang menggunakan mikro ini, ya. Ya, sekali lagi cuci tangan, kemudian memotong kuku dan sebagainya, ya, menggunakan pakaian yang bersih, menutup rambut dan sebagainya. Ini personal hygiene ini sangat penting sekali kalau kita mau membuat produk-produk fermentasi. Khususnya untuk skala baik itu skala rumah tangga maupun untuk skala industri. Bahan aseptis yang digunakan bisa macam-macam, bisa alkohol, tisu, sarung tangan, masker, ya, jas lab kerja, Bunsen atau lilin untuk proses nanti inokulasinya. Ya, jadi bahan-bahan ini. Pasteurisasi susu bisa menggunakan sistem batch, ya, perusahaan kecil atau sistem continue, perusahaan besar, atau menggunakan HTST, high temperature short time, ya, suhunya 17 derajat Celcius 15 detik, ataupun long temperature long time, suhu 65 derajat Celcius selama 15. Di sini ada kita melihat batch pasteurizer, ya. Kemudian ada menggunakan HTST. Ya, tujuan pasteurisasi biasanya sudah kita sampaikan dalam kuliah mikro dan sebagainya, mengurus semua mikroba patogen, mengurus bagian besar dalam mikroba bakteri pembusuk, menonaktifkan atau merusak enzim yang secara alami ada di dalam susu. Kemudian setelah itu dipasteurisasi, penurunan suhu susu, ya, semakin lebih cepat proses penurunannya itu semakin baik, karena apabila semakin lama maka ada kemungkinan kontaminasi itu semakin lebih besar, sehingga harapannya bisa lebih cepat. Nah, pada umumnya penurunan suhu ini pada
optimum tumbuhnya bakteri starter. Makanya dalam pemilihan starter, khususnya jenis bakteri apa, kita melihat kondisi optimum dari tumbuhnya bakteri tersebut. Ya. Penurunan usaha bisa juga dilakukan dengan cara direndam atau dialiri dengan air dingin untuk sistem batch atau didinginkan. Tadi pancinya tadi direndam dalam air ataupun didinginkan dengan ice bank untuk sistem yang sudah kontinu. Kemudian inokulasi bakteri starter umumnya harus dilakukan di tempat yang aseptis ya untuk menghindari kontaminasi mikroorganisme dari luar. Ya, dari luar. Jumlah bakteri starter pada umumnya 2-3%. Ini nanti juga tergantung dari bahan organik yang ada di dalam susu. Karena kemarin juga beberapa penelitian juga mengambil bimbingan saya mengatakan bahwa Pak, kenapa susu kerbau kok nggak jadi-jadi Pak, padahal saya sudah menggunakan 2%. Nah, padahal tapi berapa bahan organiknya, itu yang perlu diselidiki dahulu, karena bahan organik nanti juga akan jadinya lebih lama. Ya, kalau ditambahkan lebih banyak, maka akan semakin lebih cepat jadi, ya, optimum. Nah, ini juga penting dalam jumlah bakteri ini. Kemudian diaduk hingga rata, kemudian ditutup dengan rapat, karena pada umumnya kita masih menggunakan kondisi anaerob. Inokulasi bakteri starter ini secara berlahan, diaduk secara berlahan agar merata, ya, agar merata 2-3%. Kemudian fermentasi, ya, memberi kesempatan bakteri untuk tumbuh dengan baik sehingga menghasilkan asam dan membentuk gumpalan. Ya, suhu optimum 42 derajat Celcius. Suhu ruang, kalau suhu ruang biasanya bisa sampai proses fermentasinya lebih lama, 18-20 jam. Kalau kita lihat ciri-ciri yang sudah selesai atau matang, umumnya menggumpal, ya, seperti agar-agar atau godir. Nah, kalau sudah seperti kayak gini, maka harus segera difermentasinya harus segera dihentikan. Ya, tadi ada yang setelah fermentasi dihentikan dengan cara dipanaskan, ya, dipanaskan sehingga mikrobanya bisa mati semuanya. Atau cukup dihentikan pada proses pendinginan. Pada saat proses pemanenan setelah menggumpal, segera dipanen agar tidak berlanjut fermentasinya. Ya. Segera diformulasi dengan ditambahkan berbagai macam bahan tadi, atau disimpan dalam kondisi suhu yang dingin, sehingga untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme atau fermentasi berlanjut. Kemudian formulasi harus dihatikan di lingkungan yang aseptis agar tidak terkontaminasi dengan produksi bakteri lain. Nah, sehingga kita formulasi juga harus hati-hati juga. Ya, tergantung proses formulasi ini tergantung dari varian produk yang akan diproduksi. Apakah mau ditambah buah-buahan ataukah mau ditambah essence saja atau dibuat produk yang lain, itu bisa disesuaikan. Ya, disesuaikan dengan selera konsumen di masing-masing daerah. Yogurt yang sudah jadi bisa dimasukkan ke dalam lemari es, ya, untuk mempertahankan masa simpan tadi. Khususnya dalam kendala dalam membuat yogurt, biasanya kontaminasi mikroorganisme dari alat-alat yang digunakan, karena pada umumnya tadi tidak steril. Kemudian yogurt yang diinkubasi terkena goncangan, ya, terkena goncangan ini, sehingga harus memperhatikan lagi, karena kalau goncangan berarti posisinya berubah, ya, posisinya berubah. Karena diaduk, biasanya kalau diaduk akan menimbulkan udara, tenaganya tergoyang-goyang, akhirnya timbul oksigen. Nah, itu nanti akhirnya hasilnya akan berbeda. Ciri-ciri yogurt yang berhasil sudah tadi, bau khas yogurt itu asam dan segar. Ciri-ciri yogurt yang tidak berhasil itu terjadi waning off, ya, munculnya cairan berwarna kuning yang banyak. Ya, jika muncul sedikit tidak apa-apa, diaduk, rasa waning ini agak pahit. Ya. Cairan susu tidak menggumpal, tekstur sama seperti susu pada umumnya, rasanya juga basi, timbul warm of flour, walaupun itu istilah pada daging, ya, tapi ada sekedar bau yang tidak enak. Ciri yogurt yang rusak terkontaminasi, rasa menyerupai tape. Ya. Jika disimpan dalam botol, saat dibuka akan timbul bunyi ces, bahkan bisa muncrat karena timbulnya CO2. Kemudian botol menggelembung. Kemudian selain yogurt, kita akan kenal produk lain, yaitu kefir. Ya. Kalau yogurt terdiri hanya beberapa mikroba, sedangkan kefir mengandung sekitar 60 jenis mikroflora yang berguna atau beneficial bakteri yeast. Ya. Selain bakteri juga ada yeast di dalamnya. Yogurt dan kefir keduanya kaya protein, kaya kalsium, ya, vitamin B dan juga potasium. Keduanya memiliki cenderung rasa yang sama, meskipun lebih asam kefir. Ya.
Perbedaan terletak pada konsistensi dan jumlah jenis bakteri yang menguntungkan dan kandungan di dalamnya. Kalau kita melihat itu kandungan kefir biasanya lemaknya cenderung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yogurt. Tetapi proteinnya biasanya lebih banyak kefirnya di sini. Kefir mengandung beberapa strain bakteri yang tidak dapat ditemukan pada yogurt seperti Lactobacillus coccus, Leuconostoc, spesies Acetobacter, dan spesies Streptococcus. Kefir juga mengandung ragi yang bermacam-macam seperti Saccharose kefir dan Torula kefir yang mendominasi mengontrol menghilangkan ragi patogen yang destruktif di dalam tubuh manusia. Ini yang juga bakteri-bakteri ini penting ya untuk mengontrol dalam misalnya mikroba di dalam usus atau good mikroba. Kumpulan ragi dan bakteri dalam balutan protein lipid gula yang mengubah gula deoksisum menjadi energi sendiri sebagai pelapis luar untuk hidup bereproduksi dari minuman tradisional ini pada umumnya dari Turki ya, dari Turki katanya ya, sama dengan tadi yogurt artinya kef atau perasaan baik, bahkan ada yang mengaitkan bahwa kefir ini berasal dari kata Al-Quran, ya, dari kata kafuro kalau nggak salah, yang berarti mata air di surga yang warnanya putih, kemudian harum, kemudian juga lezat. Ada yang mengatakan demikian. Atau dulu ada yang mengatakan bahwa bibit kefir ini diberikan oleh Nabi Muhammad sendiri, ya, katanya bibit kefir. Ya, sedangkan di sini adalah berdasarkan ensiklopedia, berdasarkan beberapa jenis mikrofloraida kefir, itu banyak sekali ada Lactobacillus, ya, di situ ada berbagai macam jenis bakteri yang bisa digunakan. Kemudian ada jenis Streptococcus, ya. Kemudian ada yeast biasanya di dalam kandungan kefir tadi. Beberapa berperan menghasilkan asam laktat dan komponen flavor. Ragi menghasilkan gas asam atau karbon dioksida dan sedikit alkohol. Makanya juga sedikit mungkin Pak Cahyadi bisa, saya mohon bantuan Pak Cahyadi untuk menjelaskan bagaimana kan Pak Cahyadi saya lihat kan di lembaga pemeriksa halal ya di UNS termasuk salah satu anggotanya, mungkin bagaimana tentang kefir ini dari sisi apa kehalalan dan juga produknya, karena banyak orang yang berpendapat bahwa dengan adanya fermentasi alkohol ini juga ada yang apakah proses fermentasi pertama kan kita juga tidak meniatkan kefir ini sebagai minuman yang beralkohol walaupun di kandungan di dalamnya ada sedikit alkohol. Fermentasi susu dari kefir menghasilkan senyawa metabolit yang bermanfaat untuk kesehatan yaitu eksopolisakarida dan juga peptida bioaktifnya. Ya, kedua senyawa itu akan mensimulasi sistem kekebalan tubuh. Polisakarida yang terbentuk pada kefir juga berperan sebagai anti tumor. Ya, karena mampu menangkap, mampu membersihkan usus. Karena kefir biasanya zat-zat tadi ternyata tadi ada munculnya tadi minuman fermentasi pada umumnya tadi akan menghasilkan tadi SCFA short chain fatty acid tadi. Komponen antibakteri juga dihasilkan homogenasi kefir seperti asam laktat dan asetat, karbon dioksida peroksida dan sebagainya. Ya, yang tidak hanya berguna untuk bakteri patogen dan bakteri patogen selama pengolahan penyimpanan, tetapi dapat pula digunakan untuk mencegah beberapa gangguan pencernaan dan infeksi, khususnya inflamasi peradangan pada usus. Karena tadi peran dari serat-serat yang tidak tercerna oleh tubuh, itu nanti akan memperbaiki mikroflora dari tubuh tersebut. Asam yang terbentuk dapat memperpanjang masa simpan, mencegah pertumbuhan kromosom usus sehingga mencegah pertumbuhan patogen sehingga meningkatkan keamanan produk kefir tersebut, meningkatkan ketersediaan vitamin dan mineral B2, B12, asam folat dan juga kalsium yang baik untuk tubuh. Kemudian juga mengandung mineral dan asam amino esensial darah dan juga memperbaiki sel yang rusak. Kemudian fosfor dan kefir itu membantu karbohidrat, lemak, protein dalam pembentukan sel serta menghasilkan tenaga. Kalau kita melihat prosesnya secara umum hampir sama, dipasteurisasi, kemudian diturunkan sehingga suhu 20 sampai 25. Kalau tadi yogurt itu tadi suhu 42, tergantung jenisnya, kemudian diinokulasi. Kalau kefir namanya green kefir starternya, fermentasi pada suhu 20 lalu selama 18 sampai 24 jam,
fermentasi pada suhu 20-25 derajat Celcius. Kemudian pemisahan, ini sama tadi ya, dilakukan pemisahan, grain kefirnya diambil karena nanti akan digunakan untuk proses selanjutnya, kemudian disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Itu ada sedikit. Nah, kemudian itu tadi grain kefir bentuknya seperti bulat-bulat, kefir grain ya, biji-bijian gitu. Kemudian kalau untuk menghidupkan bertambah lagi, feed the jar ya, kemudian cover itu untuk supaya grain kefirnya ini tidak rusak. Maka seringkali grain kefir ini karena orang pengen itu rusaknya gara-gara ditekan-tekan pakai sendok, karena disaring, kalau disaring dibiarin habis. Seringkali karena banyak yang tidak tahu, seringkali kita kehilangan banyak grain kefir yang rusak karena ditekan-tekan ya pada saat proses penyaringan. Setelah proses pemanenan, grain kefir itu kan disaring, ya, pada penyaringan ini ditekan-tekan pakai sendok. Nah, ini juga menyebabkan banyak kerusakan. Ya. Kemudian diaduk, kemudian transfer itu yang sudah jadi, kemudian ditransfer into jar, kemudian yang bibit tadi disimpan kembali. Ya. Seringkali kita lupa adalah permajaan dari grain kefir tersebut ya. Permajaan dari grain kefir itu harus selalu kita lakukan. Ya, ini yang seringkali grain kefir ini. Ya demikian Pak secara umum yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya saya juga ada beberapa film sebetulnya saya lupa kemarin naruhnya sudah saya siapkan. Demikian secara umum proses pengolahan yogurt dan kefir secara umum. Ya. Mungkin kalau ada diskusi kami persilakan jika ada yang bertanya atau mungkin adik-adik atau bisa berdiskusi sama-sama sehingga kita bisa lebih memperkaya di bidang ilmu tersebut. Terima kasih Pak Muhammad Cahyadi. Ya, terima kasih Pak Agus atas paparannya. Saya kira sangat clear dan jelas gitu ya. Tadi saya persilakan nanti adik-adik untuk mempersiapkan pertanyaannya. Sebelumnya tadi karena saya dicolek sama Pak Agus untuk memberikan statement gitu terkait kefir. Jadi kefir memang mengandung sedikit alkohol, tetapi karena pada dasarnya bahan tidak hanya susu gitu ya, dan misalkan nasi atau sumber pati yang lain itu kan mengandung alkohol secara alami. Nah, karena dia secara alami ada di situ, kemudian ketika dikonsumsi tidak membahayakan atau tidak menimbulkan mabuk, maka itu diperbolehkan. Yang tidak boleh apabila alkohol itu berasal dari hamar yang sengaja ditambahkan pada bahan makanan, karena hamar itu najis, yang najis itu adalah haram gitu Pak. Jadi kalau misalkan kita buat roti kemudian ditambahkan wine, atau kita masak ikan kemudian ditambahin wine ketika memasak, nah itu menjadi haram gitu Pak. Kalau kefir yang secara alami ada di sana itu tidak mengapa. Ya itu terima kasih Pak. Ya, kurang lebih apa namanya statement dari saya Pak Agus. Nah, saya persilakan kepada adik-adik untuk berdiskusi ke Pak Agus. Jarang-jarang kita dapat kuliah dari dosen tamu gitu ya. Jadi mohon dimanfaatkan dengan baik. Nah, bagi yang bertanya bisa menyampaikan secara langsung, kemudian mic-nya dibuka, bukan open mic ya. Mic-nya di unmute, kemudian kameranya dibuat on kamera. Ya, saya persilakan. Bapak Ibu dosen yang masih bergabung juga saya persilakan. Oh ya, sebelumnya tadi belum saya perkenalkan sama Pak Agus. Ini ada kepala lab kami, Pak Agus. Ada Dr. Lili Ratna Kartikasari. Mungkin Bu Lili bisa menyapa Pak Agus terlebih dahulu. Halo Pak Agus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Bu Lili. Ya, silakan kepada adik-adik untuk berdiskusi. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya Pak. Silakan Mas Firman. Jadi begini, tadi kan sudah dibahas juga perihal keuntungan dari olahan fermentasi. Nah itu sebenarnya kan dari keuntungannya sendiri kan banyak banget ya Pak. Nah dari keuntungannya itu apakah juga ada kekurangan ataupun dampak negatif dari kita yang mengonsumsi fermentasi tiap harinya ataupun sehari bisa berkali-kali gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaan Mas Bayu yang baik sekali. Apakah semakin banyak kita minum ini akan ada resikonya? Ya,
kadang kita biasanya karena saya mohon maaf ya, di Indonesia itu kan biasanya semakin kan ini makanan asam ya. Sebenarnya tidak masalah sebetulnya apabila dimakan dalam jumlah banyak. Berdasarkan hasil penelitian itu, kalau berdasarkan penelitiannya yang meminum yogurt ya, bukan yang nggak, itu pengalaman bahwa ternyata yang minum yogurt ini bakteri mikroflora yang ada di dalam perutnya itu tetap ada di fesesnya. Jadi istilahnya berarti dalam hal ini bisa dilihat bahwa orang yang meminum produk-produk susu fermentasi ini akan meningkatkan atau menambah jumlah mikroflora yang bagus, yang baik, ya, yang baik. Ini terbukti di fesesnya pun juga masih ada mikroba yang berasal dari produk tersebut. Ini contoh bahwa sehingga ini menunjukkan bahwa mikroba yang baik ini di dalam perut itu jumlahnya semakin meningkat. Apakah semakin pada karena kondisi tubuh seseorang itu berbeda-beda sehingga tidak disarankan dalam kondisi yang banyak. Sebenarnya banyak juga nggak apa-apa sih, sebenarnya berdasarkan penelitian juga ada. Tapi biasanya apakah seandainya saya minum 1 liter yogurt itu akan bermasalah? Biasanya bermasalah pada kondisi perutnya. Biasanya kondisi perutnya asam karena terlalu asam. Bahkan saya juga kalau makan 10 pun saya juga nggak apa-apa sih. Kalau saya terbiasa gitu, selama ini saya tidak ada masalah. Misalnya kalau saya beli yang harganya 8.000 isi 5 itu biasanya sehari 5 itu saya juga tidak masalah. Mungkin bagi anak saya yang tidak terbiasa minum yang asam-asam juga tidak masalah. Sama mungkin juga kalau Pak Cahyadi sering ke Korea, mungkin sering banyak makan makanan yang di Korea, banyak makanan-makanan yang asam Pak ya, sehingga nanti kan bisa, itu juga tergantung perutnya masing-masing. Sebenarnya semakin banyak semakin bagus mikroba, karena menjadikan saluran pencernaan itu semakin lebih bagus, usus semakin lebih bersih, karena beberapa bakteri yang ada di dalamnya tadi mampu membersihkan sisa-sisa makanan yang tidak bisa diserap oleh tubuh atau kelebihan yang tidak bisa diserap oleh tubuh. Nah, hal ini makanya saya katakan tadi kita makan banyak pun sebenarnya tidak masalah, tapi biasanya kita umumnya berapa sih yang lebih efisien. Kalau kita makan lebih banyak tidak menimbulkan efek imunitas yang lebih tinggi, karena nanti akan cenderung rata-rata karena makanan ini ya, kalau yang ada gulanya, kan akan menimbulkan jumlah penumpukan energi dalam jumlah yang banyak. Karena saya melihat bahwa juga ada sering salah kaprah bahwa kalau minuman fermentasi itu bisa menyebabkan kurus ya. Nah, itu menurut saya itu tidak benar. Ya, kurus kalau pertama kali seminggu tidak pernah terbiasa, biasanya kena diare ya. Itu diare karena perutnya tidak kuat, maka dia diare terus selama 1 minggu. Nah, itu biasanya menjadi bobot badannya semakin menurun. Tetapi sebetulnya dengan adanya minuman fermentasi ini kan dia lebih mengefisienkan, memudahkan proses penyerapan makanan di dalam perut tadi, sehingga justru nutrisi-nutrisi makanan pada makanan itu lebih mudah diserap oleh tubuh sehingga menjaga kestabilan berat badan tersebut. Itu kalau yang plain. Tapi kalau sudah ditambahi macam-macam, yogurt ditambah dengan gula, ditambah dengan buah-buahan yang lainnya ya, walaupun juga secara kesehatan juga bagus juga untuk untuk meningkatkan serat pangan di dalam tubuh ditambah-tambah, karena serat-serat itu kan banyak didapatkan pada biji-bijian ya, seperti buah-buahan atau biji-bijian kacang merah dan sebagainya yang bisa meningkatkan imunitas. Itu saran saya, sebetulnya bagi saya tidak masalah, tergantung karena tiap orang juga dosisnya berbeda, tetapi biasanya kalau berdasarkan iklan yaitu volumenya cukup minum 2, tetapi ukuran yang hanya 80 mili, karena dengan 88, apabila kita minum 80 mili aja sudah cukup, ternyata berdasarkan penelitian juga semakin banyak pun juga belum penyerapan nutrisi di dalam tubuh. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Barangkali efek negatifnya ada di kantong, Mas. Kalau makin banyak berarti kantongnya semakin berkurang. Gitu, apalagi mahasiswa yang masih ngekos. Jarang-jarang kan yang minum yogurt gitu kan. Gitu paling Pak Agus ya. Iya, Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya silakan.
Itu Bu ini angkat tangan. Oh, Bu Winnie, silakan Bu Winnie. Raise hand, Bu Baik, Winnie, terima silakan. kasih. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini raise hand. Katanya yang raise hand dapat door prize, Pak, soalnya dari Pak Cahyadi nanti. Makan di Hokben. Baik, Pak Agus Susilo. Ini menarik sekali dan sangat menggelitik tadi waktu jenengan bilang apa namanya minum itu tidak ada beberapa riset itu kan ada yang justru menurunkan kolesterol gitu Pak. Kemudian juga ada produk yang mengklaim dia misalnya dengan konsumsi sekian bisa menurunkan kolesterol atau mungkin memperbaiki profil lipid. Berarti sebetulnya mekanisme secara langsung dari yogurt itu tadi seperti yang Janan bilang ya hanya efisiensi penyerapan nutrien hanya begitu nggak? Atau mungkin menyebabkan konstipasi usus sehingga terjadi diare atau bagaimana sih Pak sebenarnya adakah reaksi yang secara langsung mekanisme secara langsung pengkonsumsian yogurt itu tadi atau seperti apa gitu Pak? Terima kasih atas penjelasannya sebelumnya. Ya, terima kasih Bu. Seperti yang tadi kita bicarakan tadi, sebenarnya dalam proses fermentasi kan tadi dengan menghasilkan ini memanfaatkan makanan tidak bisa dicerna ya menjadi dengan adanya mikroba tadi itu akan membentuk yang tadi namanya short chain fatty acid tadi khususnya asam-asam lemak yang di bawah di bawah 6 di bawah 6C-nya ya seperti yang berperan di sini adalah asam seperti yang kita asam asetat, asam propionat dan juga asam butirat. Ini akan mempengaruhi kan untuk sebenarnya penambahan dari adanya sistem asam asetat ini dia kan nanti akan membantu juga asam asetat ini kan nanti untuk mencegah kalau ini bisa diserap oleh tubuh kan nanti dia akan mencerah sistem pembentukan asetil CoA yang untuk pembentukan lemak sehingga dia mencegah penimbunan lemak. Selain itu juga sisa-sisa yang karbohidrat tidak tercerna tadi itu juga akan nanti mampu kemudian asam butirat saya lupa sebagai antiinflamasi dalam usus, kemudian juga asam propionat juga berpengaruh terhadap proses di dalam antiinflamasi juga peradangan di dalam itu. Jadi juga membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam usus sehingga usus itu tetap menjadi lebih bersih. Ya, itu sebenarnya mekanismenya demikian. Bahkan kalau saya menjelaskan biasanya nanti lebih detail saya tidak begitu hafal ya, tapi prinsipnya secara umum tadi dengan asam rantai, asam lemak, asam pendek tadi dia bisa membersihkan saluran pencernaan tadi. Jadi asam-asam lemak itu khususnya. Sedangkan prebiotik tadi juga sama, sebenarnya prebiotik kan dengan beberapa mikroflora itu tidak langsung diserap, tidak hancur di saluran pencernaan, tapi bisa langsung diserap oleh usus sehingga dia mampu menimbulkan menumbuhkan mikroflora sehingga mampu memanfaatkan sekali lagi tadi umumnya menjadikan penyerapan makanan itu menjadi lebih efisien. Itu aja Bu yang bisa saya jawab Bu. Ya baik Pak, terima kasih. Lalu ini Pak satu lagi Pak, untuk yang biasanya kan pengembangan riset itu ada yang penambahan buah, ada yang penambahan perasa dan lain sebagainya. Untuk yang penambahan buah Pak, itu kan penambahan serat pangan, bukan? Itu apakah nanti dia juga sama seperti itu? Jadi dibantu dipecah oleh mikrobia sebelum kita konsumsi sehingga meningkatkan daya cerna di tubuh kita, sehingga itu akan bermanfaat, atau penambahan buah-buahnya itu hanya bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pertumbuhan mikroba yang ada di dalam yogurt itu tadi Pak? Atau malah keduanya bersinergi gitu? Nah, sebenarnya bisa keduanya, bukan tadi ada kalau kita melihat di definisi dari SNI tadi kan ada yang ditambahkan setelah produk itu jadi atau yang sebelum produk itu jadi. Kadang yang ditambahkan kalau kita bermaksud untuk menambahkan proses jadi seringkali justru proses pembuatan yogurt itu pada umumnya semakin lebih lama, biasanya lebih lama dan juga banyak gagalnya, biasanya seperti kayak gitu. Sehingga pada umumnya biasanya ditambahkan setelah proses. Jadi kerjanya diharapkan prebiotik ini diharapkan kalau untuk
buah-buahan segar biasanya hanya untuk menambah asupan nutrisi. Sedangkan kalau untuk ditambahkan pada yogurt untuk ditambahkan biasanya nanti berfungsi untuk diharapkan bisa sebagai prebiotik yang diharapkan nanti bisa bisa membantu di dalam proses pencernaan. Itu harapannya di sana. Jadi memang kedua-duanya itu bisa membantu keduanya, tapi pada umumnya kalau kita menambahkan langsung ditambah itu nanti jelas secara berat per berat itu pun juga secara per berat saya lupa ya, secara berapa berat mesti kandungan nutrisinya juga sebenarnya juga turun, tetapi sebetulnya kandungan bahan lainnya juga akan meningkat. Sehingga kalau kita melihat di sini sebetulnya lebih efisien mana penambahan itu. Kalau kita melihat kan proses probiotik yang digunakan salah satu produk yang mengklaim sebagai low cholesterol tadi, kan dia sudah menambahkan bahan tambahan pangan lain yang ada di dalam yogurt tersebut ya. Sehingga nanti harapannya bahan tadi juga sebagai sumber bahan prebiotik ya, sebagai sumber prebiotik. Selain juga adanya yogurt tadi yang probiotik tadi itu bisa perut di dalam saluran pencernaan. Ya, jadi bisa keduanya, Bu, bisa keduanya. Tapi semuanya berdasarkan penelitian yang saya lakukan itu biasanya kalau ditambahi berbagai macam pada saat proses pembuatan biasanya banyak kegagalan, terbanyak terjadi endapan. Banyak terjadi endapan karena bisa jadi itu mikrobanya tidak mampu memanfaatkan bahan-bahan tambahan pangan itu sehingga fermentasi memperlambat proses fermentasi atau bisa jadi akhirnya proses pembentukannya atau jenis bahan lain justru mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme tersebut, sehingga itu berdasarkan hasil penelitian kalau bimbingan saya khususnya kan ada ditambahkan berbagai macam, mungkin pisang ditambah macam-macam gitu ya, bisa menjadikan itu. Tapi ternyata kalau ditambahkan pada saat proses fermentasi, kita kecepatan pertumbuhan fermentasi itu juga akan terhambat juga pengalamannya. Sehingga kadang ditambahkan setelah pasca atau dibuat di tepung setelah pasca proses pemanasan tadi. Sebetulnya nanti akhirnya kita di dalamnya akan ada dua macam, yaitu probiotik dan juga ditambahkan prebiotik. Sedangkan mengenai bentuknya nanti bisa bermacam-macam. Tetapi tadi, ya, seperti tadi kita mau menjual dalam bentuk apa, tergantung selera konsumen. Selalu terserah selera konsumen nanti mau kemana. Kalau di saya biasanya kalau diencerkan yogurt yang asli itu biasanya orang tidak suka. Biasanya kalau sudah diencerkan 5-10 kali biasanya itu baru bisa acceptable diterima oleh panelis pada umumnya. Walaupun juga kalau orang yang sudah terbiasa, biasanya kalau sudah terbiasa minum yogurt plain ya sampai kapanpun ya senangnya plain. Tapi beberapa kalau kita memperkenalkan ke yang baru, biasanya kita harus memberikan aneka rasa. Kadang jika dalam pemilihan yogurt juga, kadang saya melihat kadang juga berbeda. Sehingga kalau saya sarankan kalau untuk mau berwirausaha memilih dulu, biasanya kan ada di Facebook itu ada komunitas, ya komunitas itu yang menjual berbagai macam starter yogurt. Memang saya lihat juga berbagai macam itu juga banyak sekali variannya, ya. Juga melihat ada yang sangat enak sekali juga ada, dan juga yang sangat asam sekali itu juga ada. Padahal sama-sama yogurt segar, ya, yogurt segar. Nah, ini juga kadang, tapi memiliki pasar yang berbeda. Itu yang saya lihat di sana. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Agus, dan juga terima kasih Pak Cahyadi untuk kesempatannya. Menarik sekali sebetulnya ya Pak ya, untuk diskusi kita sore ini mungkin bisa memberikan wacana untuk adik-adik untuk riset ke depannya tentang susu. Mungkin ini ada nggak yang mau riset tentang susu? Ya, silakan Mas Mbak yang mau bertanya. Susu itu menarik. Pak Agus ketawa. Silakan Mas Mbak mahasiswa untuk bertanya. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Mbak Ulia. Ya. Saya ingin bertanya, Pak, apakah dalam pembuatan yogurt itu bisa melakukan kombinasi antara susu sapi dengan susu kambing kayak gitu nggak, Pak? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Uli. Pak Agus langsung dijawab atau gimana? Jawab aja. Ya bisa aja sebenarnya kombinasi ya. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah sebenarnya
nanti adalah berat organiknya. Berat organik dari campuran kedua tersebut nanti akan menentukan penentuan starternya. Ya, tapi apakah flavornya kita seringkali karena kadang kita kadang bahan organiknya berbeda, kadang kita nanti harus menghitung dulu pada bahan organik dalam campuran tadi itu berapa. Itu karena yang dia akan menentukan kualitas, sehingga aroma apa yang dihasilkan nanti juga berbeda. Tetapi kan biasanya kalau susu kambingnya lebih mahal, jual lebih mahal, masa dicampur sama susu kan juga lebih biasanya bisa-bisa saja sebetulnya. Tapi sebetulnya kalau saya tidak menyarankan itu nanti yang diharapkan nanti tidak tercapai. Biasanya bisa dicampurkan itu, hingga dicoba aja di penelitian adik gitu. Nanti sebenarnya justru yang paling susah kalau pencampuran itu adalah karena kandungan bahan organik yang berbeda, adalah penentuan optimasi untuk penentuan sampel starternya tadi. Ya, karena kan bahan organiknya berbeda, nanti dibutuhkan sama susu kerbau pun juga berbeda, karena yang saya ceritakan tadi menggunakan dengan menggunakan formulasi susu kambing, ya susu kambing, dia kan biasanya kalau kita memodifikasi kan biasanya seperti ini ditambah 2%, ternyata kandungannya juga berbeda, kandungan laktosanya kan juga berbeda di masing-masing bahan itu. Nah, itu yang perlu dicermati. Sebenarnya kita bisa melakukan penelitian seperti kayak gitu. Adik tinggal nanti mengatur berapa starter yang tepat, ya, berapa starter yang tepat untuk pada saat proses penambahan tersebut agar bisa jadi lebih bagus. Ya, bisa dicampur, bisa. Tapi yang penting kita harus tahu secara umum dulu, mengukur dulu kualitas susu sebelum dibuat yogurt. Karena juga banyak gagalnya juga, karena kan kalau kandungan terus bagaimana kalau habis susu kan diberi pengobatan susunya, ternyata dia membeli sapi yang dari susu sapi dari yang habis kena mastitis dalam perawatan mastitis. Nah, itu kan ada antibiotikanya, antibiotika sedikit sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Sehingga banyak juga sebetulnya bukan kegagalan, sebetulnya kita kalau membuat produk-produk fermentasi itu sebetulnya harus tepat benar tadi jenis pemilihan bahan baku, ya, timing yang tepat untuk optimal untuk inokulasi starter dan juga pada proses fermentasinya, dan tidak lupa didukung oleh kondisi aseptis. Ya. Terus Pak, ini kok saya melihat misalnya juga beberapa fermentasi juga ada beberapa pertanyaan juga, misalnya kok ada kalau di karena kemudian kalau di kok di lab malah nggak jadi Pak, mesti rusak. Nah, itu seringkali juga terjadi seperti kayak gitu. Karena kan kalau biasanya di tempat industri tempe kan semua daerahnya kan sudah terpapar oleh ragi tempe tadi satu jenis, sehingga dimanapun tempat maka dia bisa jadi. Sedangkan di lab itu kan berbagai macam uji coba. Ada kadang kita menggunakan mikroba. Nah, misalnya kita lab mikrobiologi, justru kalau saya membuat di lab mikrobiologi malah nggak jadi untuk proses pembuatan mikro, karena seringkali pakai praktikum yang berbagai macam, pakai jamur macam-macam, akhirnya karena sesuatu yang tidak kelihatan, walaupun sudah berusaha kita sterilkan dengan maksimal, ternyata juga tidak memberikan hasil yang lebih bagus. Makanya harus kita menciptakan khusus untuk ruang produksi ya, ini tadi. Ya, khusus untuk ruang produksi dari produk tersebut. Karena kalau dicampur dengan lab yang biasanya bekerja dengan mikroba yang lain, itu biasanya malah cenderung relatif tidak bagus. Sehingga khusus untuk pembuatan produk baik kefir maupun yogurt ini kita membutuhkan satu ruangan produksi yang khusus. Tidak harus besar-besar, tidak. Yang penting kita bisa mengontrol tempat tersebut. Ya, tidak dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Ya, sama karena kita bermain-main dengan sesuatu yang tidak tampak. Kalau kita menyebutnya lelembut karena tidak tampak. Tapi kalau tiba-tiba bisa jadi. Kalau mungkin pembuatan tempe kan kita bisa kelihatan raginya. Tapi kalau memang kefir kan bisa kelihatan, ini semua kelihatan. Karena tidak tampak, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga lingkungan kondisi yang
tepat. Sebetulnya kenapa kok kalau harus perlu, apakah perlu pakai inkubator? Sebetulnya tidak, karena kan mungkin kita semua sudah belajar bagaimana mekanisme tumbuh kembangnya mikroba, ya, tumbuh kembangnya mikroba itu kan dipengaruhi berbagai macam faktor. Ya, adik-adik semua kan juga bisa mengetahui kurva pertumbuhan, ya, kurva pertumbuhan log, ya, kemudian stationary dan dead. Bagaimana kita proses mempercepat proses lognya tersebut. Bagaimana kita memperpendek masa lagnya, kan itu kita bisa belajar di sana. Makanya kita dalam proses fermentasi ini banyak-banyak sebenarnya tidak susah atau tidak apabila kita sudah kenal betul dengan bakterinya. Harapannya semakin kenalan sama bakteri itu akan menjadi teman. Nah, gampangannya kayak gitu. Itu prinsipnya teman saya yang usaha yogurt itu juga sama. Jadi karena tiap hari dipegang mikrobanya, akhirnya mikrobanya semakin sayang. Nah, itu ya. Dari saya cukup sekian, Dek. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Ya, terima kasih Mbak Uli. Masih ada lagi yang ingin didiskusikan dengan Pak Agus? Seru ya kita kuliah. Ya, silakan. Siapa ini? Izin bertanya. Oh, ya, email dia, ya. Pak. Ya, silakan. Mbak Imelda bisa on cam? Nah, mohon maaf Pak, sebelumnya tidak bisa on cam karena dari tadi sinyalnya tuh juga kurang stabil. Oh, jadi iya, ditakutkan nanti. Nah, izin bertanya Pak. Tadi kan sudah dipaparkan ciri-ciri yogurt yang gagal atau bahkan yang sudah rusak. Nah, dalam pembuatan yogurt sendiri itu bagaimana cara untuk memastikan proses pemanenan itu benar-benar berhasil, Pak? Nah, mungkin adakah ciri-ciri spesifik saat mikroba itu sudah benar-benar hilang? Seperti itu, Pak. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau kita berkaitan dengan hasil kualitas panen, nanti kita akan tergantung dari proses produksinya. Ya, proses produksi bagaimana kita mengendalikan semua faktor-faktor tadi. Ya, memang kalau sekali, dua kali belum tentu berhasil, tapi karena tiap ruangan produksi ataupun tiap suatu usaha selalu memiliki kondisi optimum tertentu. Ya, mungkin begini. Kalau kadang saya juga, saudara pelitnya di mana? Suhu kamarnya di mana? Misalnya kalau saya bilang suhu kamar di Malang. Suhu kamar di Malang itu rata-rata suhunya hanya sekitar 20 derajat Celcius dibandingkan suhu kamar yang ada di Surabaya yang sekitar 30 derajat Celcius. Jadi ini juga akan mempengaruhi kualitas pertumbuhan. Tapi prinsipnya sebetulnya apabila kondisi yang kita bisa mengendalikan itu tadi. Saya pengendalian dalam kondisi tadi akan memperlambat akan akan mempengaruhi dari proses tersebut. Makanya tadi kalau kita melihat ada yang, kalau saya melihat saya di Yakult itu bisa panen selama 8 jam ya. Yakult itu bisa panen 8 jam sudah fermentasi sudah terbentuk untuk jadi Yakult karena dia bisa mengkondisikan starter dalam kondisi yang optimum. Nah, kalau misalnya Yakult itu yang tiap hari misalnya bisa sampai 50-100 ton itu harus menggunakan fermentasi suhu ruang, maka dia akan baru menghasilkan produk itu baru 4 hari. 4 hari kan berarti banyak karyawan yang nganggur, berapa efisien kali ruangannya. Nah, sedangkan makanya mereka berusaha mengoptimumkan pertumbuhan suhu tadi, mengoptimumkan suhu proses fermentasi tadi dengan cara yang optimum sehingga pertumbuhan mikroba itu tidak sampai menunggu harus 18 sampai 20 jam. Cukup 8 jam saja sudah bisa menjadi optimum, bisa dipanen. Nah, itu tadi. Selama kita tadi kondisi alat-alat ya, baik itu alat itu harus pengaruhi semua. Jadi kita tidak bisa menentukan, Pak, kegagalannya karena ini belum tentu juga, karena di masing-masing proses produksi itu memiliki perbedaan masing-masing peralatan, ya sekali lagi peralatan, kemudian jenis starter yang digunakan. Karena kan kita juga nggak tahu kalau kita beli, kecuali kalau kita memang beli yang khusus, beli starter khusus yang ada jelas garansinya. Selama ini kan kalau kita beli yogurt kan hanya berdasarkan dibeli dari lab ini, apakah mikroba yang kita beli itu memang sesuai dengan mikroba yang kita beli itu memang sudah diuji, memang betul isinya hanya 2 atau isinya hanya 3 atau cuma 1. Nah, itu kadang juga akan mempengaruhi dari kualitas produk yang dihasilkan. Nah, itu tadi seringkali kita
kalau kita sering penelitian juga yang penting beli di mana, yang penting beli di toko sini, yang penting di toko sini atau di lab sini. Tapi kan kita tidak pernah menguji ulang kalau untuk penelitian gitu ya. Tapi kalau untuk jualan ya kita percaya aja sama yang jual. Nah, itu kita percaya sama yang jual. Tapi saya katakan tadi kalau adik-adik ikut di komunitas Facebook di sana banyak sekali yang jual starter yogurt ya. Ada yang saya melihat ada yang enak, kalau saya ada teman saya yang bisa menjual enak, maksud saya yang taste-nya tidak terlalu asam, kalau saya suka tidak terlalu asam. Bahkan ada teman saya yang sampai menjualnya pengembangnya itu sangat asam sekali. Kalau menurut saya untuk ukuran yogurt sama-sama plain yogurtnya, belum yang ditambah belum apa-apa. Ya, sehingga itu memengaruhi juga. Jadi sekali lagi mikrobanya kita jelas nggak starternya. Ya, kemudian bahan baku seperti saya katakan tadi mau menggunakan apa, susu apa menggunakan susu susu segar, susu rekonstruksi, ya, ataupun kadang bahkan kalau kita melihat kadang-kadang orang yang ada mencoba ya walaupun juga kita melihat soy yogurt juga ada dari kedelai ya, dari kedelai juga ada. Tapi kan kalau kita bicara di teknologi ternak kan saya tidak boleh untuk mengajarkan pembuatan soy yogurt misalnya, karena kan itu bukan produk hasil ternak ya, karena kita menggunakan dari sumber dari kedelai. Ya, sehingga ada juga bahkan ada yang mencoba bagaimana Pak kalau penggunaan susu kental manis ya, susu kental manis ya, itu susu kental manis dijadikan untuk yogurt ya, dan kan juga hasilnya juga akan berbeda karena juga bahan organiknya pun juga berbeda. Nah, itu salah satu contoh. Sehingga kalau kita menentukan kapan panen berhasil, kapan enggaknya, itu sekali lagi apabila tahapan-tahapannya itu sudah kita laksanakan dengan baik ya, nanti kan aromanya itu khas, yang muncul khas. Ya, ini supaya nanti jangan salah kaprah nanti dengan timbulnya nanti fermentasi sudah ternyata kelamaan panennya karena apa, suhu suhu fermentasinya tidak optimum. Sebetulnya suhu optimum ini tiap ruangan itu bisa berbeda. Saya kalau membuat di lab mikro dengan khusus untuk produksi yogurt ya, tidak pernah untuk lakukan uji mikro yang lain-lainnya, itu biasanya lebih bagus yang dilakukan bukan di lab mikro, tetapi yang dilakukan yang khusus untuk ruang produksi. Bahkan kalau saya kemarin ikut pelatihan itu ya, justru limbahnya tadi itu tidak boleh dipel. Misalnya kita habis jual khusus ruang produksi tadi, biasanya kan kita kadang ada yang tumpah, ada yang ini, itu justru tidak dibersihkan dengan air karbol ataupun yang lain sebagainya. Justru itu diratakan dulu ya. Tumpahan-tumpahan dari yogurt tadi diratakan supaya apa, mikrobanya kenalan dengan di satu ruangan tersebut. Harapannya semakin banyak terkontaminasi bakteri-bakteri probiotik di seluruh satu ruangan. Nah, sehingga nanti bakteri-bakteri yang tidak kelihatan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan di lingkungan tadi, dalam satu ruangan tadi, itu supaya lebih banyak jumlahnya mikroba yang bagus. Sehingga kadang kalau saya melihat kadang ditumpahkan, sengaja ditumpahkan untuk setelah dipel itu ditumpahkan kemudian diratakan supaya apa, mikrobanya itu bisa dalam jumlah banyak di ruangan tersebut, sehingga bisa membantu apabila kita prosesnya masih tradisional. Nah, itu jadi tidak harus kondisi kalau untuk tradisional ya, kalau untuk industri sudah berbeda lagi. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Masih ada yang ingin bertanya? Biar Pak Agus istirahat dulu. Silakan minum, Pak. Tadi saya lihat ini ada Pak Adi Makna. Mungkin Pak Agus juga kenal dengan Pak Adi Makna. Ini Pak Adi Makna juga hadir. Jadi kami full tim ini hadir. Pak, terima kasih sekali Pak. Saya merasa terhormat ini Pak. Assalamualaikum Pak Agus ya. Pak Wakil Dekan 2 ini masih sempat ngajar di sini. Oh enggak Pak, masih sibuk Pak Alim Pak. Kalau ya terima kasih Pak, saya ada di kesempatan untuk di sini gitu. Saya karena juga bingung Pak, kalau Zoom ini juga bingung sekali Pak, karena saya tidak bisa melihat respon mahasiswa. Kadang ya saya tidak bisa melihat respon mahasiswa, kadang saya tidak bisa berinteraksi dengan langsung. Kadang saya
ingin menjelaskan detail itu agak kesulitan. Biasanya saya ada papan tulisnya, biasanya ada papan tulis menjelaskan gitu. Jadi sekarang juga kadang juga bingung kalau untuk ngomong sendiri itu ada namanya. Betul Pak, kayak ngomong sama tembok gitu Pak ya. Apalagi kalau nggak pada mau memunculkan kamera. Ya silakan, masih ada lagi Mas Mbak mahasiswa. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Bayu angkat tangan itu, Pak Teddy. Siapa? Pak Bayu. Oh, Pak Bayu. Pak Bayu silakan Pak Bayu. Barangkali Pak Bayu mau cari jodoh di UB gitu. Terima kasih Pak Cahyadi atas kesempatannya. Ini saya hanya berbagi informasi saja dengan Pak Agus, dengan rekan-rekan saya di lab IPHT dan mahasiswa ya. Saya ada beberapa literatur yang saya baca begitu. Tapi sekali lagi saya mohon maaf Pak Agus, ini saya Pak Agus sekali lagi baru tidak. live kayaknya Pak Bayu, sinyalnya kurang baik sebentar. Kita tunggu sebentar. Mungkin Pak Cai, ya? Pak Cai, misalnya kalau waktunya sudah ini, enggak apa-apa, nanti mungkin di lain ini waktu waktunya saja. Kan pakai ini kok, pakai Zoom-nya Bukan waktu kuliahnya Pak Cai, waktu kuliahnya 17.15 Pak. Kasihan beliau juga sibuk wakil dekan 2. Enggak apa-apa Pak, mumpung. Sama dengan Pak Adi. Makanya ya, kalau sampai wakil dekan belum ngisi, nggak ada yang tanya. Anda ingin segera lulus, kalau tanya, saya aja sampai tanya loh ya, tadi sudah. Iya, agar ini ya lebih meriah ya Bu ya. Iya, sudah jauh-jauh. Nah, sayang sekali gitu. Itu siapa yang ngetuk pintu? Nggak tahu, mungkin beliaunya. Punya pertanian ya, pakai cetang. Ini punya prodi Pak. Pak, siapa Pak Cai? Pak Cai, mungkin nanti saya, ini beliau sudah masuk. Ini Pak Agus sudah tahu lagi. Ya silakan. Nah, masih di mute Pak. Enggak Pak Bayu. Kalau maaf ini Pak tadi nggak tahu kok tiba-tiba langsung putus sendiri, saya nggak tahu Pak. Sinyal Pak, saya tadi juga sekali. Ya silakan Pak Bayu. Mungkin terakhir ya, biar kita batasi agar tidak terlalu. Halo. Ya silakan. Halo. Pak Cai. Ya silakan. Oh iya. Gambarnya Pak Bray. Pak Agus, saya mohon maaf, Pak Adi juga saya mohon maaf tidak bisa meng-on-kan kamera. Saya tidak tahu ini kalau pakai ini ya, alat yang lain ini memang khusus Zoom ini memang tidak bisa melihat kamera. Baik, Pak Agus, ini saya pernah membaca beberapa literatur Pak Agus yang terkait dengan yogurt. Di mana kalau di Amerika atau di Eropa sendiri dikatakan yogurt itu apabila masih ada bakteri probiotik di dalam final produknya, begitu Pak. Lalu sedangkan di Indonesia sendiri kita hanya ini yogurt, karena yogurt itu terbuat dari 2 strain, misalnya strain Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus, sedangkan kita ini tidak pernah memastikan apakah bakteri probiotik itu masih ada di dalam final produknya. Nah, ini kira-kira mungkin Pak Agus bisa menyampaikan informasi terkait dengan bagaimana sih yogurt yang ada di pasaran khususnya di Indonesia. Terima kasih Pak Agus. Iya, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali. Dulu waktu kita mengundang Pak Adnan Yahya Tamim ya dulu, waktu pelatihan Milk Science and Dairy Product itu ya, kita tunjukkan semua produk yang ada di Indonesia, dia mengatakan ini bukan yogurt gitu katanya. Pak Adnan Yahya. Iya. Waktu ke sini ya kan, waktu datang ke lab saya dia juga melihat, ini dapur, ini bukan lab gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi itu hanya pengalaman saja. Nah, Pak Adnan Yahya Tamim juga mengatakan sama bahwa dia melihat produk ini bukan yogurt. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya kalau bagaimana kita melihat apa probiotik ada atau tidak, tadi kan berdasarkan hasil penelitian beberapa orang kita melihat jumlah mikroflora bakteri Lactobacillus. Seandainya
termasuk sudah minum yogurt, kita melihat di dalam feses-nya tadi, di dalam feses dari orang yang meminum yogurt. Berdasarkan hasil penelitian misalnya dilakukan oleh UGM dengan produknya itu Progama, itu juga mengatakan bahwa sebelum minum yang minum yogurt yang dibuat mereka, itu di fesesnya itu masih ada bakteri tadi, atau jumlahnya berbeda lebih banyak dibandingkan yang tidak meminum yogurt tadi. Itu salah satu yang mengatakan bahwa ini loh terbukti masih ada probiotik yang ada di dalam produk yogurt tersebut, probiotik Lactobacillus, jumlah bakterinya tadi, baik Lactobacillus burgardicus ataupun Streptococcus thermophilus. Kemudian kita kemarin juga dari pihak, ada satu perusahaan besar juga yang memberikan materi ke kita bahwa mengapa kok produknya Pak yang dijual di umum itu dikembangkan lagi kok tidak bisa, ya kok tidak bisa, tidak ada. Mengatakan apakah, itu katanya, kalau katanya perusahaannya bahwa ini merupakan atau tidak bisa dikembangkan lagi, atau kalau diberi perlakuan tidak bisa optimum dalam perlakuannya. Kemarin dari salah seorang manajernya mengatakan bahwa itu merupakan, kita juga tidak tahu bahwa itu merupakan formulasi dari perusahaan kita, walaupun kadang kita juga cerita kok nggak bisa dikembangkan lagi bakterinya, seperti yang itu juga salah satunya di sana. Nah, sedangkan melihat itu tadi, untuk melihat itu kayak gitu Pak. Jadi memang kita tidak bisa melihat itu sehingga apakah probiotiknya enggak, maka untuk salah satu pengukurannya tadi ternyata kalau yang meminum salah satu produk tersebut di dalam fesesnya tadi itu ada, ya jumlahnya masih ada di feses, baik untuk membuktikan masih ada probiotiknya atau tidak dibuktikan dari feses yang meminum yogurt tadi. Beberapa penelitian di anak-anak itu baik di anak-anak maupun juga di dewasa dibandingkan tidak meminum yogurt itu sangat berbeda. Itu berdasarkan informasi yang saya baca juga. Tapi prinsipnya waktu kemarin kita itu seperti tadi Pak Bayu katakan tadi sama, waktu tadi Yahya Tamim itu tadi mengatakan ini bukan yogurt itu sebenarnya. Tapi saya juga nggak tahu juga Pak, saya juga nggak bisa mengklaim karena di Indonesia itu juga. Iya. Iya. Baik, terima kasih Pak Agus ya, karena kalau di luar negeri sana kalau yang memang tidak ada bakteri probiotik, mereka hanya menyebutkan sebagai fermented milk drink gitu ya, seperti jadi bukan dikhususkan sebagai ini khusus minum yogurt karena ada spesifikasinya begitu Pak. Untuk yogurt itu ya itu harus ada bakteri probiotik di final produknya begitu ya. Terima kasih Pak Agus atas informasinya. Ya, terima kasih juga Pak Bayu. Karena kita buat penelitian kan di sini belum banyak yang tidak tahu asal usulnya dari startup. Gitu, Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Bayu dan Pak Agus untuk atas pertanyaan dan jawabannya. Barangkali kita cukupkan untuk kuliah pada sore hari ini gitu ya, sudah. Juga kalau kuliah online juga tidak harus lama sekali seperti ini, tapi sayang gitu ya, mumpung ada dosen tamu dan kita bisa berdiskusi banyak gitu ya. Nah, kemudian barangkali Bu Khaled mau menyampaikan sesuatu ke Pak Agus, walaupun ini bukan kuliah terakhir dari Pak Agus, masih ada minggu depan lagi. Oke. Baik, pertama-tama atas nama Bapak Ibu dosen juga adik-adik yang mengambil teknologi pengolahan hasil ternak, saya mewakili Bapak Ibu dan adik-adik mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan juga kehadiran Pak Agus Susilo untuk memberikan perkuliahan pada sore hari ini. Dan kita sangat berterima kasih karena materi pembelajaran yang diberikan sangat menarik, informatif dan komprehensif Pak. Jadi sangat lengkap. Jadi untuk pembelajaran adik-adik. Kami harapkan adik-adik bisa mengambil pengetahuan yang sudah diberikan Bapak Agus Susilo, juga dapat memberikan menjadikan sebuah catatan ya nanti untuk menambah wawasan dan bekal adik-adik dalam mempelajari teknologi pengolahan hasil ternak, pada khususnya adalah pengolahan susu. Saya kira demikian. Sekali lagi kami mengaturkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Pak Agus yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih sekali Pak Agus. Saya kembalikan Pak Cahyadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lili. Saya kira itu ya yang untuk kuliah kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Agus. Di tengah kesibukan beliau, kita masih bisa mendengarkan
sharing informasi dan pengetahuan dari beliau pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat, kemudian diambil semua pengetahuan yang beliau sampaikan tadi, kemudian kita sampai jumpa lagi di pekan yang akan datang. Masih dengan beliau gitu ya. Topiknya nanti saya sampaikan menjelang pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Agus, ya Pak Sayadi, hati-hati Bapak Ibu semuanya. Pak Adi, Bu Lili, Bu Wini, sampai berjumpa di minggu depan ya. Assalamualaikum. Salam. Mas Firman minta tolong rekamannya dikirim ke saya. Oh ya, apa nanti saya upload ke Google Drive aja gitu Pak? Iya, di Google Drive saja. Oh siap Pak. Ini ya, saya mau pulang Bapak Ibu. Iya, sampai jumpa, hati-hati di jalan yang melakukan perjalanan ke rumah. Kalau saya dan Bu Wini di rumah ya. Mari. Saya di rumah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyadi semuanya, Bapak Ibu, Pak Bayu, Pak Adi, juga Bu Wini. Adik-adik semuanya, terima kasih.